Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Yulizar Diatama. Kembali lagi bersama saya untuk melakukan yang namanya pembahasan pengenalan praktikum PPIC. Untuk praktikum PPIC ini itu berada di dalam praktikum terintegrasi 2. Nah, sebelumnya kalian sudah melakukan dengan dosen sebelumnya, yaitu praktikum proses manufaktur. Nah, saatnya kita sekarang melakukan praktikum terintegrasi untuk modul PPIC atau yang disebut oleh Productions dan Perencanaan Inventory Control. Oke, so hari ini kita akan memulai yang namanya modul PPIC kita, yaitu kita bisa lihat di sini konsep kemampuan PPIC yang dibutuhkan di dunia pekerjaan, yakni ada di desain, dan juga ada di inventory, dan juga ada di manufaktur, dan juga mungkin akan ada berada di sedikit supply chain, seperti itu ya. Dan di sini kita ingin melakukan yang namanya optimasi dari inventory, dan juga kita punya perencanaan produksi yang ingin kita lakukan. Oke, nah di sini di sebelah kanan ini kalian bisa lihat bahwa di sini ada yang namanya mind map ya, bahwa untuk PPIC ini akan kita lebih tekankan yaitu pada productions dan planning dan inventory control. So, kita akan lanjut ke PowerPoint selanjutnya. Oke, nah di sini dengan melakukan PPIC atau melakukan praktikum PPIC, kita menggunakan platform Odoo. Odoo ini hampir sama untuk melakukan sistem enterprise resource planning. Dengan Odoo, kita bisa dengan mudah melakukan pencatatan, pembukuan, bahkan untuk mengkontrol setiap productions dan juga setiap inventory yang ada di dalam perusahaan kita. Oke, nantinya kalian akan diberikan sebuah tugas atau diberikan sebuah kasus, yang mana kasus tersebut itu adalah bertemakan dengan kelompok kalian. Jadi kalian akan dibagi kepada kelompok, lalu kalian akan menggunakan Odoo untuk mencatat setiap kegiatan, yaitu mulai dari salesnya, mulai dari perencanaan produksinya, bahkan kalian dapat melakukan perencanaan pembelian dan juga dapat juga melakukan perencanaan manufacturing order. Oke, nah di sini kita akan melakukan dengan Odoo 17, di mana Odoo 17 ini memiliki beragam kemudahan sehingga kalian dapat memilih modul-modul mana, ataupun kalian dapat memilih aplikasi-aplikasi apa yang dapat kalian integrasikan, sehingga nanti dengan Odoo kalian bisa dengan mudah mencatat dan juga memahami flow yang ada di dalam industri secara industri secara realnya di dunia praktisi nantinya. Saya harapkan nanti kalian bisa menggunakan Odoo semaksimal mungkin, sekomprehensif mungkin, sehingga dari sisi produksi, dari sisi pembelian barang, pengiriman barang jadi, logistik, dan juga akhirnya sampailah ke perintah surat kerja, itu sudah ada di Odoo semua. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah contoh dari dashboard Odoo. Oke, nah dari Odoo kalian bisa membuat website sendiri ya, tapi datanya itu berdasarkan dari perencanaan yang sudah kalian tetapkan. Berapa jumlah salesnya, berapa jumlah leads-nya, atau berapa jumlah calon pembelinya, lalu berapa bill of materialnya yang harus kalian penuhi, sehingga dari bill of material tersebut kalian bisa melakukan perencanaan produksi dengan terintegrasi dan juga dengan tepat dan sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen tentunya. Untuk menghindari 7 waste ya. Ingat, kita di teknik industri itu harus meminimalisir back order ataupun 7 waste. Dengan bantuan Odoo, kita bisa meminimalisir itu, kita bisa mengoptimalisasi dari kita punya perencanaan dan juga kegiatan produksi kita. Oke, di sini kalian bisa lihat, di situ ada chart-nya,
dan juga ada pie charts-nya, mungkin berapa on hand cash kalian, berapa kalian punya stock on hand, berapa kalian punya sisa dari ruangan gudang dan sebagainya macamnya. Itu bisa kalian customize berdasarkan dari kebutuhan yang akan kalian gunakan nantinya. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah kalian melihat ini, Odoo. Oke, secara garis besar, praktikum terintegrasi 2 untuk modul PPIC ini itu akan berada di beberapa pembelajaran modul. Tapi yang paling penting adalah nanti kita akan membahas mengenai modul-modul yang ada di Odoo itu sendiri, yaitu ada modul manufaktur, itu yang pertama. Lalu setelah modul manufaktur kita akan membahas tentang modul purchasing, dan juga itu akan ada juga modul inventory control, lalu ada juga modul warehouse. Setelah kita mendapatkan modul warehouse, kita akan mempelajari tentang bagaimana kita repairs management, bahkan sampai nanti ke perencanaan kalian punya repair dari si mesin itu sendiri dengan menggunakan MTBM atau mean time between failure, atau menggunakan MTBF atau mean time between breakdown, seperti itu ya. Oke, nah mungkin dapat saya ulangi, mungkin nanti kalian bisa akan melakukan repair itu dari mean time between failure dan juga mean time between breakdown, MTBB dan MTBF. Oke, untuk pertemuan pertama saya rasa itu dulu yang dapat saya berikan kepada kalian. Saya tekankan lagi, ulik kembali Odoo-nya dan juga buka kembali pembahasan yang ada di dalam teori, kelas teori ya, yang sudah kita kita lakukan di kelas teori. Oke, jadi Odoo ini hanyalah untuk membantu kalian untuk memahami teori yang sudah kalian pelajari di dalam kelas teori. Oke, itu aja mungkin. Selamat berjumpa kembali dengan pertemuan saya yang kedua. Nanti kita akan membahas tentang modul manufacturing. Oke, selamat siang, malam, ataupun pagi, dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.